Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang tidak akan ada nilainya meskipun diganti dengan dunia dan segala isinya, maka nikmatul iman dan Islam tidak akan ada nilainya jika dibandingkan dengan dunia. Karenanya oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan rezeki kepada kita dengan nikmatul iman dan Islam. Karena ada juga orang yang diberi nikmatul iman dan Islam itu seketika nyawanya sudah berada di tenggorokannya. Kita contohkan siapa? Fir'aun. Ya. Kalau kita baca nanti dalam surat Yunus, ya, di surat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, di ayat yang ke-90, ya, Allah menceritakan bagaimana si Fir'aun, ya, di ayat yang ke-90, ya, ayat surat yang ke-10 ayat yang ke-90 Allah menceritakan bagaimana Fir'aun baru mengucapkan kalimat amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya beriman dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Saya beriman bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Dan saya termasuk
orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhannya Bani Israel itu. Tapi kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Fir'aun menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya mari kita berdoa kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Karena nanti kalau kita baca dalam tulisan-tulisan para orientalis barat, mereka selalu mengatakan bahwa orang Islam itu tidak pernah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena setiap harinya selalu minta untuk diberi petunjuk. Kalaulah kata mereka orang Islam itu sudah diberi petunjuk, pastinya mereka tidak minta lagi untuk diberi petunjuk. Tapi buktinya orang Islam itu minimal 17 kali mereka meminta kepada Tuhannya agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan itu tiap hari. Berarti mereka belum diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap harinya mereka terus minta dan gak dikasih. Dan ini adalah kebodohan mereka terhadap Islam. Padahal yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya sekedar ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, tapi maknanya adalah ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus dan jaga istiqomahkan jalan yang lurus itu pada diri kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu mencabut jalan petunjuk yang lurus itu dari diri seseorang. Allah sangat mudah mencabut nikmatul iman dan Islam itu pada diri seseorang. Dulu ada seorang sahabat di awal-awal Islam. Namanya siapa? Namanya Rajjal bin Unfuah. Orang yang pernah hadir ikut bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang bernama Rajjal bin Unfuah. Yang dia ikuti majelis itu bukan majelis biasa. Dia mengikuti majelis yang langsung yang mengisinya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada 10 orang sahabat. Sekitaran 10 orang hadir dalam majelis ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Di antara kalian yang hadir hari ini, kata Rasulullah, ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud nanti di neraka Jahanam. Jadi kata Rasulullah, ada di antara kalian, salah satu di antara kalian ini, kata Rasulullah, yang gigi gerahamnya di dalam neraka Jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Makanya kalau kita baca nanti dalam kitab Asyratus Sa'ah, dalam kitab tentang al-jannatu wan nar, tentang neraka dan surga, dan kemudian Allah menjelaskan bagaimana sifatnya penduduk neraka Jahanam itu, maka badan mereka ini diperbesar oleh Allah. Makanya bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, jadi penduduk neraka Jahanam itu gigi gerahamnya saja, satu giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Lebih besar daripada gunung Uhud. Itu satu giginya. Lantas kalau dia punya 32 gigi, sebesar apa mulutnya? Dan sebesar apa kepalanya? Dan sebesar apa orangnya? Makanya para ulama menjelaskan kenapa penduduk neraka Jahanam itu diperbesar oleh Allah fisiknya di dalam neraka Jahanam, karena
agar mudah untuk menyiksanya. Karena kalau kecil-kecil kurang mantep mungkin ya. Maka Allah perbesar, kata para ulama, tubuhnya itu diperbesar oleh Allah. Bayangkan giginya saja, satu giginya itu sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Bapak-bapak yang pernah haji, pernah umroh, pasti pernah melihat besarnya gunung Uhud. Itu satu giginya. Sebesar apa itu? Sampailah kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka diangkatlah sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, khalifah bagi kaum muslimin. Maka kata sahabat Abu Hurairah, aku dapatkan dari 10 orang yang hadir di majelis itu, yang 8 orangnya telah meninggal dunia. Dan semuanya aku saksikan, 8-8-nya meninggal dunia di medan jihad. Mereka mati syahid semuanya. Sehingga apa? Tinggal 2 orang lagi. Kata Abu Hurairah, tinggal 2 orang lagi. Yang belum meninggal tinggal 2 orang lagi. Aku dan si Fulan. Maka kata Abu Hurairah apa? Demi Allah, sejak itu aku tidak pernah tidur di waktu malam. Aku terus berdoa kepada Allah, aku terus memohon kepada Allah, aku terus berlindung kepada Allah. Jangan Allah jadikan aku orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gigi gerahamnya ya, di dalam neraka jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Akhirnya doa sahabat Abu Hurairah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tidak lama setelah sahabat Abu Bakar dilantik menjadi khalifah bagi kaum muslimin, maka muncul di Yaman seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namanya adalah Musailamah. Itu nama aslinya. Al-Kadzab itu adalah gelar. Jadi gelar yang diberikan oleh umat Islam kepada si Musailamah. Kenapa? Karena dalam akidah Islam tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini penting, ya. Makanya sangat aneh kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang menteri yang ingin mengafirmasi Ahmadiyah dan Syiah. Seharusnya bukan mengafirmasi, tetapi memaksa mereka, kan itu kan. Memaksa mereka dibimbing, dididik untuk kembali kepada apa? Islam. Itu yang benar seharusnya, bukan dibiarkan mereka di atas kesesatan dan kemudian diakui. Ini keliru. Karena mereka masih mengaku sebagai Islam, kan itu. Kecuali kalau mereka sudah keluar dari Islam dan buat agama sendiri, sudah biarkan, kan itu. Tapi mereka masih kemana-mana ngaku sebagai seorang apa? Padahal keberadaan Ahmadiyah dan Syiah itu sudah disepakati oleh para ulama kesesatan dan kekufuran mereka. Ya. Ahmadiyah dengan Mirza Ghulam Ahmadnya yang mengaku sebagai nabi. Walaupun katanya ada yang kelompok Qadiani yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi, tetapi dia adalah mujaddid. Tapi keseluruhannya saya baca, Ahmadiyah, pengikut Ahmadiyah sepakat kalau Allah telah menurunkan wahyu kepada si Mirza Ghulam Ahmad, yang wahyu-wahyunya itu dikumpulkan dalam sebuah kitab yang bernama Tazkirah. Ya. Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Yang mati setelah dia
melakukan mubahalah. Jadi waktu itu ada seorang ulama di India yang tidak pernah dikenal, ya. Ulamanya ulama deso, ya. Tapi dikenal sebagai orang yang soleh, yang baik. Dia datang itu si Mirza Ghulam Ahmad itu. Mirza, kalau betul ente nabi, mari kita bermubahalah. Dan nggak perlu dipublish. Makanya sangat keliru kalau ada seorang ustadz, ya, kemudian bermubahalah, kemudian pakai YouTube, Al-Quran taruh di kepala, itu kurang syar'i. Nggak kayak gitu model mubahalah. Nah, kalau Anda ingin mubahalah, pelajari itu. Seperti apa dulu para ulama, Rasulullah pertama sekali yang melakukan mubahalah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, kan itu. Sehingga kita kemudian mubahalah itu benar. Tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Karena nggak ada. Saya belum pernah baca tuh ada orang mubahalah, ulama mubahalah sampai naruh Al-Quran di kepalanya. Saya belum ketemu riwayatnya. Ya. Jadi mubahalah itu berdasarkan keimanan, kan gitu. Ya. Berdasarkan keimanan yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang benar. Akhirnya didatangi si Mirza Ghulam Ahmad, diajak mubahalah. Saya bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kalau engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad sebagai benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah, sedangkan aku berdusta, yang karena aku telah mendustakan kenabianmu, dan aku salah, maka Allah akan hinakan aku, Allah akan matikan aku. Tapi kalau engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad, kau sebagai seorang pendusta, maka Allah akan membinasakanmu dan akan mematikanmu. Dijawab tantangan itu oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza juga bersumpah dengan nama Allah. Kalau saya berdusta, saya mati. Tapi kalau saya benar, ente mati. Setelah bermubahalah, beberapa hari setelahnya, langsung si Mirza Ghulam Ahmad ini terkena penyakit perut. Kena sakit apa namanya? Sakit perut, ya, yang menyebabkan dia buang air besar dalam sehari lebih dari 100 kali. Sampai dokter yang ngurusi si Mirza ini itu sudah nggak mau ngurusinya lagi. Kenapa? Karena Mirza sudah penuh dengan kubangan kotorannya. Sampai akhirnya dia mati dalam kondisi berkubang dengan kotorannya. Lah ketika saya ceritakan cerita ini di hadapan orang-orang Ahmadiyah, apa kata mereka? Anda nggak tahu, itu adalah bentuk ujian Allah kepada Nabi Mirza untuk mengangkat derajatnya. Derajat apa? Derajat neraka ya. Derajat dosa ya. Saya pernah debat saya sama orang-orang Ahmadiyah itu. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah itu, kata mereka, itu bukan Nabi Isa yang dulu. Karena Nabi Isa yang dulu itu kata mereka sudah diwafatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat bisa hidup lagi? Apalagi wafatnya sudah sekian, sekarang aja udah 2021. Bagaimana mungkin kata mereka orang yang sudah wafat 2021 tahun yang lalu kok bisa tiba-tiba hidup lagi? Jadi Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut dengan Al-Mau'ud, Nabi Isa Al-Mau'ud, Al-Masih Al-Mau'ud,
Itu bukan Nabi Isa kata mereka, tapi dia adalah Mirza Ghulam Ahmad. Pada dalam hadis tentang Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah itu, tugasnya itu adalah membunuh Dajjal. Nah sekarang Dajjalnya belum keluar, Mirzanya udah mati. Nah terus nanti yang membunuh Dajjal. Tapi tetap juga Pak, yang namanya kesesatan itu, wa may yudlil, ya, falan tajidalahu waliyam mursida, kata Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan kau dapatkan seorang pun yang mampu untuk memberikan apa? Petunjuk kepadanya. Makanya dulu muncullah SKB 3 menteri. Ya, SKB 3 menteri yang kemudian membekukan seluruh yayasan Ahmadiyah di seluruh Indonesia, dan Ahmadiyah termasuk ya, ajaran aliran sesat yang dilarang di negeri ini. Tiba-tiba muncul menteri, malah yang baik dibubarkan, hak-haknya nggak diakui. Pakai baju aja langsung kan nggak masuk akal nih Pak. Yang sesat diafirmasi, yang benar malah dihabisin. Paham ya? Nah, nggak usah disebutkan. Nas'alullah afiyah. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itulah apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Nanti kata Rasulullah apa? Sayati alaikum sininun khodda'at. Akan datang nanti pada kalian suatu masa yang Rasulullah menyebutnya dengan sininun khodda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Ya, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan demi kedustaan. Jadi jauh sebelum ada berita tentang hoax, ya, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah bicara tentang apa? Tentang hoax itu. Ya. Walau sekarang yang baru muncul dengan istilah hoax itu ketinggalan. Ya. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah nyebutkan itu akan muncul nanti, akan datang kepada kita tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Ciri-cirinya apa kata Rasulullah? Ada 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama apa? Yusaddaqul kadzib wa yukadzabus shadiq. Yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap jujur. Ya. Yang orangnya jujur, sidik, benar, disalahkan. Yang jelas salah, dianggap apa? Benar. Dan itu yang sudah terjadi hari ini. Yang sesat, dibenarkan. Yang benar, disesatkan. Wa yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin, kata Rasulullah. Yang pengkhianat dianggap amanah. Yang amanah dianggap pengkhianat. Yang amanah. Kelompok yang suka korup dibilang, ini kelompok yang paling membela uang. Yang suka membantu, benar-benar yang membantu wong cilik. Kalau ada bencana terdepan, insya Allah malah dianggap sebagai apa? Masya Allah. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Wayatakallamur ruwaibidah, kata Rasulullah. Dan ketika itu nanti akan muncul para ruwaibidah yang banyak berbicara.
Para sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah ini Rasulullah? Kami belum pernah dengar istilah ini. Walaupun kami orang Arab. Baru dengar ini Ruwaibidah ini siapa? Kata Rasulullah, Ruwaibidah ini adalah as-sapih tapih, at-tapihus sapih. Orang yang secara usianya masih muda, lagi bodoh, yatakallamu anil amah. Tapi berbicara perkara-perkara yang gede. Bodoh, nggak punya ilmu, tapi sok bicara Islam. Ilmu Islamnya nggak punya, tapi paling bicara tentang khilafah. Padahal dia nggak paham khilafah. Bicara tentang syariat, sedangkan dia saja nggak paham tentang syariat. Dan itu yang hari ini muncul, Pak. Para Ruwaibidah ini. Sholatnya aja nggak jelas. Tapi kalau bicara, apa daulah Islam ya apa? Khilafah ya apa? Bendera la ilaha illallah ya apa? Ke sholat, ora. Sholat wae ora. Tapi keluar bicara tentang apa? Tapi anehnya, yang kayak gini nih malah si Abu Janda yang nggak jelas sholatnya puh neng bar atau neng karaoke, malah diberi gelar apa? Ustad. Nas'alullah afiyah. Lah maka bas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini menjadi penting. Oleh sebab itu, maka salah satu yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, salah satu musibah terbesar yang hari ini menimpa kita umat Islam, ya, itu adalah musibah mautul ulama. Ya. Jadi salah satu musibah terbesar yang hari ini menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Wabil khusus di negeri kita, di negeri Nusantara, di negeri kesatuan, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, walaupun banyak musibah yang hari ini sedang menimpa kita, ya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Setelah jatuh pesawat Sriwijaya Air, ya, terjadinya gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Belum selesai lagi, sebelumnya sudah terjadi banjir di Kalimantan. Mana? Kalimantan Barat ya? Atau Kalimantan Selatan. Kemudian belum lagi tanah longsor. Tetapi ketahuilah, dari semua musibah itu, maka di antara musibah yang terbesar itu adalah apa? Wafatnya para ulama-ulama kita. Mautul ulama. Makanya para ulama mengatakan, mautul ulama'i musibatun wa sulmatun. Kematiannya para ulama, kewafatannya para ulama itu adalah musibah bagi umat Islam. Wa sulmatun. Sulmatun itu apa? Lobang besar. Ya. Lobang besar yang tidak akan mungkin bisa ditutup. Ya. Karena dengan apa? Dengan wafatnya para ulama, maka lobang besar kebodohan itu semakin apa? Semakin besar, semakin lebar. Yang kata para ulama, la tusaddu, yang tidak lan tusadda, yang tidak akan mungkin bisa ditutup. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita sudah merasakan, sudah menyaksikan, ya, berapa banyak ulama-ulama kita wabil khusus ketika wabah COVID-19 ini melanda negeri kita ini, berapa ulama dan berapa ustadz kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah Bapak sekalian, label ulama itu bukanlah label yang bisa dibeli, label yang bisa diraih dengan nilai-nilai angka akademisi. Nggak bisa, Pak. Label ulama itu adalah label khusus, rezeki khusus
yang diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu Pak, gelarnya profesor, bahkan kalau ada di atas profesor, pos profesor. Tuh, pos profesor ya. Tuh embae. Kan sekarang sudah ada, sekarang kan ada pos doktoral kan sekarang kan kalimatnya kan. Ada pos master. Mungkin nanti ke depannya ada pos profesor itu, masternya parah. Belum tentu, Pak. Dia akan menjadi ulama demi Allah. Ulama itu adalah label khusus, gelar khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cirinya itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Fatir, surat yang ke-35. Ya, silakan yang bawa Al-Quran, ya, bisa dibuka surat Fatir, surat yang ke-35 sebelum Yasin, ya, ayat yang ke-28, ya, di mana Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, kata Allah. Ciri utama orang yang disebut dengan ulama itu, kata Allah, ciri utamanya dan ciri yang paling agung ada pada dirinya, dia, kata Allah, sesungguhnya, kata Allah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah itulah mereka yang disebut oleh Allah sebagai apa? Ulama. Sekaliber Imam Abu Hanifah, Pak, yang kita tidak akan meragukan itu keulamaan beliau. Dan itu diakui oleh para ulama bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah ulama. Itu ditawari, direkrut oleh khalifah Bani Umayyah pada masa itu untuk menjadi qadhi, jadi hakim. Dipanggil oleh khalifah, Imam Abu Hanifah, saya angkat engkau, saya lantik engkau, saya keluarkan SK untukmu untuk menjadi qadhi, menjadi hakim bagi pemerintahan kami. Apa kata Imam Abu Hanifah? Enggak. Mohon maaf. Saya tidak mampu untuk menjalankan tugas itu. Langsung khalifahnya ngomong, engkau berdusta, wahai Imam Abu Hanifah. Kan kau udah ngomong sendiri kan? Engkau telah menuduh aku seorang berdusta. Bagaimana mungkin engkau akan mengangkat orang yang berdusta untuk jadi qadhi? Sampai seperti itu, Pak. Para ulama terdahulu saking takutnya dengan yang namanya apa? Amanah yang bernama kekuasaan. Enggak langsung mau. Enggak. Apalagi langsung nawar ke, enggak, Pak. Ditawar ke, sampai Imam Abu Hanifah dipenjara, dipukul, disiksa. Pokoknya itu harus kudu gelem. Kata Imam Abu Hanifah, ora. Padahal siapa yang akan meragukan keilmuannya Imam Abu Hanifah? Beliau mufti, beliau seorang mujtahid. Tapi apa? Karena takutnya beliau kepada siapa? Allah. Sehingga beliau menolak jabatan itu. Ini ulama. Takut nggak? Ada seorang ulama besar, sekaligus pernah menjadi khalifah besar. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Pernah saya ceritakan dulu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah bintu Abdul Malik.
Fatimah bin Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dari nasab bapaknya, itu bersambung kepada Bani Umayyah, kepada Abu Sufyan, kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu bersambung ya, ke Bani Umayyah dari sisi bapaknya, karena Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam naik ke atas, nanti bin Umayyah, terus sampai ketemu di Quraisy. Kan itu. Sama nanti dengan Rasulullah yang ketemu juga nanti di Quraisy. Dari sisi ibunya, berarti istrinya Abdul Aziz itu menikah dengan seorang perempuan namanya Bintu Asim. Siapa Bintu Asim ini? Bintu Asim ini adalah bintu. Jadi namanya ini Bintu Asim bin ya. Jadi namanya perempuannya nggak disebut namanya, tapi dikenal Bintu Asim gitu kan ya. Berarti anaknya Bintu Asim bin Umar bin Khattab ya. Jadi ibunya itu adalah ya Ummu Asim bintu Asim namanya. Jadi Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Siapa Ummu Asim ini? Ummu Asim ini adalah anaknya Asim. Siapa Asim ini? Asim ini adalah putranya sahabat Umar bin Khattab yang dinikahkan oleh sahabat Umar dengan siapa? Seorang perempuan yang suatu malam sahabat Umar bin Khattab keliling untuk melihat kota Madinah itu, melihat rakyatnya, kelilingnya malam Pak, nggak siang, apalagi bawa kamera, enggak. Maka kalau ada yang mengatakan dia seperti Umar, wah itu jauh banget Pak. Itu jaraknya antara sama wasumur sat. Jadi sahabat Umar itu kalau ingin melihat kondisi rakyatnya itu setelah mereka tertidur lelap nyenyak di malam hari, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya sendiri tanpa ada pengawal, tanpa ada para kameramen, nggak ada ya. Sudah Umar bin Khattab keluar sendiri. Keluar gang, masuk gang, keluar gang, masuk gang untuk melihat kondisi rakyatnya. Kayak apa rakyatnya? Adakah di antara mereka yang kelaparan? Adakah di antara mereka yang sakit? Belum ada yang menolong? Adakah di antara mereka yang tidak punya pekerjaan? Itu malam hari. Sampai akhirnya sahabat Umar sudah capek. Akhirnya beliau kemudian meletakkan badannya, nyender, tersandarkanlah tubuhnya di dinding sebuah rumah warga. Karena Umar dah keliling-keliling ini, nyari dan melihat rakyatnya, akhirnya karena capek, istirahat, bersandarlah beliau di salah satu dinding rumah warganya. Pinginnya Umar ingin tidur. Lah ternyata ketika mau memejamkan matanya, sahabat Umar mendengar dua orang di dalamnya yang sedang berdialog. Yang diketahui itu antara ibu dan anak perempuannya. Yang mereka adalah seorang pedagang susu, yang ibunya bilang, "Wahai anak putriku, campurkan susu murni itu dengan air, supaya volume susunya semakin banyak, dan supaya besok kalau kita jual untungnya semakin oke." Kata putrinya, "Wahai ibu, nggak boleh. Ini haram, udah dilarang oleh Umar bin Khattab. Karena kalau kita jual susu murni, ya murni tanpa air. Kalau ente kasih air tuh berarti bukan murni namanya. Itu susu rasa ya, susu campur banyu, susu campur air." Umar sudah melarang, kita nggak boleh melakukan kayak gini. Kata ibunya, sudah campur aja. Umar bin Khattab nggak tahu. Umar tuh sedang tidur tuh di rumahnya sana itu.
Emang lagi malam kan? Akhirnya Umar nggak jadi tidur. Kaget Umar ya. Tapi yang menarik apa? Putrinya ngomong sama ibunya. Wah ibu, bener. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sedang terlelap tidur di kamarnya, di rumahnya sana. Tapi, aina Rabbu Umar? Lantas, di manakah Tuhannya Umar? Masya Allah, Pak. Kalau semua pejabat negara kita itu, Pak, kayak gitu semuanya. Ora bakalan ono sing korupsi bansos corona gitu, yang mencapai 5,9 triliun itu, Pak. Itu kalau disumbangkan ke Masjid Rahmat itu, bangun pirang tingkat deh, Pak. Nggak akan ada yang korupsi benih lobster. Nggak akan ada. Nggak akan ada yang akan mengkorupsi pasir, semen, apalagi itu, aspal. Saya pernah tuh Pak, pulang pengajian diantar sama seseorang. Saya tanya, Mas dulu kerja di mana? Saya dulu ikut proyek jalan tol Ustaz. Nah, terus, wah saya keluar Ustaz demi Allah. Ngerinya pripun. Jadi dia pernah lihat sendiri itu Pak, pernah lihat sendiri di notanya itu. Ya. Jadi waktu kan pas ngecor itu, pas ngecor pinggiran atau apalah, kan kalau ngecor kan sudah itu kurang semen 18 sak itu sama mandornya itu ditambah 01 di depannya. Dia lihat sendiri. Jadi di notanya itu kan tertulis tuh 18 sak semen itu, Pak. Itu sama mandornya itu ditambahi 0 siji. Jadi berapa jadi, Pak? 180. Terus untungnya piro weh? Berarti kan untungnya kan 162 sak. Kali berapa, Pak? 50.000. Pripun, Pak? Berapa itu? Itu satu nota loh. Nas'alul afiyah. Pernah dia bilang kalau pas ngecor jalan tol itu kan pakai molen itu Pak ya. Awalnya tuh yang dijual itu Pak, sisa-sisanya. Jadi kalau pas sudah mau menjelang sore itu disisakan. Ya paling 1/4 molen dibawa ke desa gitu kan ya. Kan beberapa desa tuh kan ada yang mau ngecor jalan, dijual. Itu pertamanya dijual dikit-dikit, besoknya sak molen Itu yang ngomong Pak, orang yang kerja di proyek jalan tol. Wah kan KPK itu turu. KPK ini turu. Tapi di mana Tuhannya KPK gitu kan ya. Bisa Pak, kalau hari ini semua kayak gitu bisa gak? Masya Allah ya, kalau hari ini Pak pejabat negara kita yang muslim itu seperti itu semuanya Pak. Masya Allah. Indonesia tuh betul-betul gemah ripah luh. Nah sekarang gemah hutang ya, gemah hutang. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Umar kemudian tertegun Pak, nggak jadi tidur, langsung pulang ke rumahnya, mencari putranya yang belum menikah. Dicari sopo sing urung nikah. Lah, ternyata yang belum nikah putranya sahabat Umar itu siapa? Namanya Asim. Ya. Yang kemudian besok pagi harinya Umar membawa Asim ini untuk melamar anak perempuan itu dan kemudian akhirnya dinikahkan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan wanita itu. Karena nih wanita nggak sembarangan ini Pak. Nggak tahu nih di
Sumber Lawang ini ada nggak tuh kira-kira? Lah dari pernikahan ini lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Ummu Asim yang menikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan ini lahirlah seorang ulama besar namanya Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya sekedar seorang ulama besar, Pak. Plus dia adalah seorang khalifah, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, ya, yang menggantikan raja dari keturunan Abdul Malik. Makanya kan saudara kandungnya Abdul Aziz ini namanya Abdul Malik bin Marwan. Punya bapak namanya Marwan, itu pernah jadi khalifah. Abdul Maliknya juga pernah jadi khalifah, pernah jadi raja. Punya 4 anak laki-laki. Namanya siapa? Hisham, Walid, kemudian ada Sulaiman, satunya lagi Yazid. 4-empatnya jadi raja. Punya anak perempuan satu namanya Fatimah bintu Abdul Malik, dinikahkan dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Makanya ketika Fatimah ini menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan apa? Saya adalah salah satu wanita teristimewa yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Saya punya kakek pernah jadi khalifah, punya bapak pernah jadi khalifah, punya 4 saudara laki-laki semuanya jadi khalifah, terakhir dapat suami juga. Ada nggak di Sumber Lawang itu? Kakek saya RT, bapak saya biyen yo RT, punya 4 saudara RT kabeh, saiki bojoku yo RT. Berat, Pak ya. Lah maka ada sebuah peristiwa yang cukup menarik, ini penting. Bagaimana takutnya Umar bin Abdul Aziz ini, Pak. Ketika beliau masih menjadi gubernur di kota Madinah, waktu itu beliau belum jadi khalifah, baru jadi gubernur. Waktu itu khalifahnya siapa? Yazid bin Abdul Malik, itu khalifahnya, ya. Yazid bin Abdul Malik khalifahnya, gubernurnya di Madinah namanya Umar bin Abdul Aziz. Lah ketika itu ada seorang ulama, anak daripada siapa? Abdullah bin Zubair, namanya Khubaib bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Karena kalau kita baca sejarah kan Abdullah bin Zubair bin Awam ini kan pernah mengkudeta Bani Umayyah, kemudian mendirikan negara Islam di kota Mekah kan itu, yang akhirnya diperangi oleh Bani Umayyah sampai akhirnya Abdullah bin Zubair bin Awam ini kemudian terbunuh, meninggal dunia di tangan salah satu komandan perangnya Bani Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lah putranya namanya Khubaib. Dia sangat nggak suka tuh dengan Bani Umayyah karena dulu telah membunuh siapa? Bapaknya. Maka dia meriwayatkan hadis yang hadis ini sebenarnya dhaif, tapi dia sampaikan kepada banyak orang bahwa Bani Umayyah itu kalau nanti jadi raja, maka keturunan rajanya yang kesekian itu nanti akan menjadikan rakyatnya seperti budak dan uang negara seperti uang dirinya sendiri. Wah, ya. Lah akhirnya kemudian Yazid bin Abdul Malik ini marah. Wah ini kayaknya ulama ya orang seneng karo aku. Akhirnya ditangkap, Pak. Khubaib ini ditangkap. Umar bin Abdul Aziz disuruh sama Yazid tangkap itu si ulama ini, penjarakan dia. Lah dipenjarakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Lah suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini ingin memandikan Khubaib ini dengan air dingin. Jadi disiram, Pak. Jadi karena beberapa hari nggak mandi sama Umar bin Abdul Aziz, datang bawa air dingin disiramkan ke tubuhnya Khubaib supaya dia mandi bersih. Lah qadarullah, rupanya Khubaib ini ketika disiram air dingin sama Umar bin Abdul Aziz, dia dalam kondisi sakit. Lah ketika disiram pakai air dingin, maka sakitnya makin bertambah dan akhirnya dia sudah tidak kuat lagi.
Dan akhirnya sama Umar bin Abdul Aziz dikeluarkan dari penjara, dirawat di rumah, dibantu oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi qadarullah, akhirnya Khubaib ini kemudian meninggal dunia. Maka apa yang terjadi, Pak? Sampai Umar bin Abdul Aziz kemudian menjadi khalifah. Beliau setiap malamnya terus menangis. Terus menghabiskan malam-malam harinya dengan sujud yang panjang di hadapan Allah. Sampai diingatkan oleh para ulama-ulama ketika itu. Wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah. Kenapa ibadahmu seperti ini? Kenapa tangisanmu seperti ini? Bukankah keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepadamu justru sudah sangat banyak dan insya Allah melebihi dosa-dosamu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana dengan nyawanya Khubaib? Bagaimana dengan nyawa Khubaib? Nyawa, ini nyawa orang ini. Demi Allah. Nyawa Khubaib yang kusiram pakai air dingin kemudian dia sakit dan akhirnya dia meninggal dunia. Demi Allah. Itu membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Karena pasti Allah akan bertanya kepadaku nanti tentang nyawanya si Khubaib ini. Ini ulama, Pak. Takutnya kepada Allah. Dengan apa? Satu nyawa. Itu pun Umar bin Abdul Aziz nggak sengaja. Lantas bagaimana dengan orang yang menembak mati seseorang dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Nas'alullah al-afiyah. Bagaimana orang yang membunuh dengan sengaja, yang menghabisi nyawa. Dan anehnya, ada yang hari ini ngakunya ulama, diem aja gitu loh. Nggak komentar. Apa dia nggak tahu kalau nanti di hari kiamat Allah akan tanya tentang nyawa itu? Ini penting, Pak. Makanya kalau ada orang yang nggak takut kepada Allah, apalagi sudah berhubungan dengan apa? Nyawa manusia, maka dia tidak akan bisa disebut sebagai apa? Ulama. Walaupun gelarnya profesor, doktor, kiai, haji, habaib, sampai habib lagi mungkin ya. Tapi kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka nilai label ulama itu tidak akan bisa disematkan kepada dirinya. Karena ciri khas seorang ulama itu adalah apa? Memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, ini kami edarkan kota infak ya. Sekali lagi untuk kegiatan kami yang ada di Solo ya, untuk pengembangan dakwah kita dalam rangka untuk menghadang aliran sesat ya yang ada di sekitar kita, dan juga untuk membantu para aktivis kita yang mudah-mudahan infak panjenengan menjadi infak yang terbaik insyaallah ya. Saya masih teringat itu Pak dengan Allahumma yarham Dr. Mu'inunillah Basri MA sebelum wafatnya itu sempat ya, beliau kan sempat koma ya, sempat menghadapi masa kritis yang kata dokter waktu itu ya sudah hampir ya sudah menuju kematian, menuju kewafatan beliau. Tapi kemudian Allah mentakdirkan beliau kembali normal waktu itu, kembali sembuh ya, kembali sehat ya. Yang kemudian akhirnya Allah takdirkan, Allah lebih cinta beliau dan akhirnya Allah wafatkan. Nah, ketika beliau pernah siuman setelah kritisnya itu Pak, beliau menceritakan tentang ayat dalam surat Al-Munafikun itu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi beliau menceritakan betapa besarnya
Ya, betapa besarnya faidah infak bagi orang yang nanti meninggal dunia. Masya Allah. Karena waktu itu beliau sudah merasakan itu, Pak. Menjelang ke sana gitu ya. Karena beliau sudah dalam kondisi kritis waktu itu. Dan akhirnya Allah berikan kesadaran lagi setelah itu. Dan beliau menceritakan dengan tetesan air mata, beliau menceritakan betapa dahsyatnya faidah infak bagi setiap muslim ketika dia nanti mengalami apa, Pak? Nah, kematian. Maka oleh sebab itu, infak panjenengan untuk masjid, untuk siapapun dia, insya Allah itu kalau kita ikhlaskan karena Allah, insya Allah itu nanti menjadi sesuatu yang terbaik insya Allah. Ya, karena kalau kita nggak ada infaknya, Pak, nanti ketika ajal itu menjelang menjemput kita minta kepada Allah apa? Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya, tangguhkan hidupku 1 detik saja. Untuk apa, Pak? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, apalagi untuk haji, enggak. Dia pingin ditangguhkan nyawanya sebentar saja untuk apa? Ya, ya kan? Pak as-sod dako, aku ingin bersodakoh. Maka Bapak sekalian, ya, yakinlah kita tidak akan pernah ya rugi, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah miskin seseorang karena sodakohnya. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, ada namanya sahabat Utsman bin Affan yang informasinya beliau sampai hari ini memiliki sumur, ya, yang dulu beliau wakafkan, yang sampai hari ini sumur itu apa? Ya, terus dipakai. Ya, bayangkan itu kan ya. Jadi kalau sumurnya sejak sekian ribu tahun yang lalu, atau pohon kurma yang sejak sekian ribu tahun yang lalu diwakafkan, berapa pahala kebaikannya. Maka Bapak sekalian, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar bersodakoh, Pak. Ya. Minimal itu kalau sekarang itu apa? Kalau kita ke masjid itu, Pak, ya, bawalah uang, nggak mesti harus besar-besar, Pak. Ya. Sedikit tapi ikhlas dan continue gitu kan ya. Jadi setiap ke masjid bawa 500 gitu ya, plung ya. Plung ya. Tapi rutin gitu ya, rutin ya, salat Isya 500, salat subuhnya berapa? 500 ya. Atau kalau di rumah ya. Di rumah ibu-ibu itu ada kaleng susu itu ya, buat lobang aja di situ, cemplungkan. Jadi kalau dikasih uang belanja sama bapaknya per hari 50.000, belanjakanlah yang 49.000. Sisakan yang berapa? 1.000-nya. Wah, sedikit Ustaz, saya akan belanjakan yang 1.000 aja. Yang 49.000-nya saya, ya monggo itu kan ya. Ya. Tapi paling tidak, Pak, per hari itu ada yang kita infakkan, apalagi di waktu subuh, karena para malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, yang bakhil pada pagi hari ini binasakanlah hartanya. Yang bersodakoh pada pagi hari ini maka suburkanlah apa? Hartanya. Dan itu kita yakin ya, dan itu Masya Allah ya, salah satu yang pernah selalu dianjurkan oleh beliau Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala, yang akhirnya Allah anugerahkan beliau insya Allah mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khotimah. Makanya kita juga berharap, Pak, dengan sodakoh kita, dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan dzikir kita, kita juga direzekikan oleh Allah dengan apa? Husnul khotimah. Tapi Bapak-Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi Pak, Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama plus khalifah yang hanya karena meninggalnya seorang ulama pada masa itu menjadikan beliau tidak bisa tidur di waktu malam. Kenapa? Karena berkaitan dengan nyawa manusia. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh bermain-main dengan nyawa manusia. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah
daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang hak, ya. Bahkan dulu ada seorang panglima besar Islam, Pak. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan perang usia berapa? 18 tahun jadi jenderal. Sekarang jenderal mana ini? Ada 18 tahun. Jenderal Nagabonar. Umur berapa tuh Nagabonar jadi jenderal itu? 18 tahun diangkat oleh Rasulullah jadi komandan perang. Namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya. Suatu hari diutus oleh Rasulullah untuk memerangi sebuah kelompok dari orang-orang kafir. Setelah diperangi oleh Usamah bin Zaid, akhirnya orang-orang kafir ini terbunuh. Ada satu orang yang melarikan apa? Berhasil melarikan diri. Akhirnya sama Usamah bin Zaid dengan satu lagi sahabatnya diburu nih, Pak. Orang-orang kafir yang melarikan diri tadi ini diburu oleh Usamah sampai akhirnya apa? Orang kafir tersebut terdesak, tidak bisa lagi apa? Lari, wis pasrah. Maka ketika itu si sahabatnya Usamah bin Zaid ini seorang wanita Ansor, seorang pemuda Ansor, dia langsung kemudian apa? Mengeluarkan pedangnya dan berupaya ingin memenggal leher si orang kafir ini. Tapi ketika mau dipenggal lehernya, tiba-tiba orang yang kafir tadi nih, Pak, dia langsung mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya orang Ansor ini nggak jadi membunuhnya, tapi Usamah, wah ini paling mung, ini paling mung hoak, ini cuman mau tameng aja nih, ya, ini supaya dia tidak dibunuh. Makanya dia tiba-tiba langsung mengucap kalimat apa? La ilallah, supaya apa? Dia nggak dibunuh. Akhirnya apa? Usamah mengeluarkan tombaknya langsung ditombakkan. Akhirnya si muslim ini kemudian meninggal dunia. Akhirnya pulanglah pasukan itu ke kota Madinah. Sampailah informasi itu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bapak, Usamah itu disidang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Usamah, apakah engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usamah membela diri. Ya Rasulullah, dia tuh ngomong kayak gitu tuh supaya dia nggak dibunuh. Makanya dia ngomong, padahal kan dia kafir. Kenapa pas terdesak dia ngomong gitu? Kata Rasulullah, apakah engkau telah membelah dadanya dan engkau tahu isi hatinya? Kaifa tasna'u bi kalimati la ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Wahai Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallahnya itu yang nanti di hari kiamat datang kepadamu dan akan mencari hujjah di hadapanmu. Masya Allah. Jadi bayangkan, Pak, sampai Usamah itu saking takutnya, Pak, sampai dia mengatakan, aku berharap ketika itu aku belum masuk Islam, ketika dimarahi oleh Rasulullah, aku masuk Islam sehingga dosa-dosaku kemudian apa? Terhapuskan dengan keislamanku. Rasulullah terus marah dengan Usamah bin Zaid. Hanya karena apa? Salah di dalam membunuh orang yang telah mengucapkan apa? Itu salah, Pak. Apalagi bunuhnya bukan karena salah, memang dibunuh. Wah, ini naudzubillah min dzalik ya. Maka Pak, hati-hati kita dengan nyawa manusia, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, seorang muslim dia berbuat dosa apapun, kalau kemudian dia bertobat, maka dia akan kembali menjadi orang yang baik, kecuali pembunuh, kata Rasulullah. Jadi kalau ada seorang muslim, Pak, kemudian suatu saat dia membunuh nyawa orang, kemudian dia bertobat, tetap ya, kalimat pembunuhnya itu tidak akan lepas dari diri dia. Masya Allah. Sampai begitu besarnya
dosa orang yang membunuh di dalam Islam. Kalau sebab itu Bapak sekalian, ini yang menjadi perhatian bagi kita, sehingga siapapun di antara kita, ya jangan sampai kemudian kita bermain-main dengan nyawa. Maka Bapak sekalian, dengan wafatnya banyak para ulama kita hari ini, yang pertama itu adalah musibah besar. Yang kenapa dia menjadi musibah besar? Satu, karena itu adalah tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Ya, jadi salah satu tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat, Allah akan mengangkat ilmu dan akan menyebarluaskan kebodohan. Lah bagaimana Allah akan mengangkat ilmu? Allah akan angkat ilmu itu dengan Allah mewafatkan para ulama-ulama kita. Dan hari ini sudah banyak ulama-ulama kita yang diwafatkan oleh Allah. Baik dari Muhammadiyahnya, baik dari Nahdlatul Ulamanya, baik dari MUI-nya, baik dari Al-Irsyadnya. Dan berapa banyak hari ini kita saksikan satu persatu ulama-ulama kita telah diwafatkan oleh Allah. Maka ini adalah salah satu peringatan Allah. Kalau tidak kiamat untuk seluruhnya, paling tidak kiamat untuk negara kita ini. Nah, yang kedua, kenapa itu musibah? Karena dengan wafatnya para ulama, kita tidak bisa lagi untuk mengambil faidah ilmu dari mereka. Nggak akan mungkin bisa lagi, Pak. Mereka meninggal dunia dengan membawa ilmu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makin besarlah jurang kebodohan yang ada di tengah-tengah kita. Maka mudah-mudahan mari kita jadikan ini sebagai peringatan dan mari kita tambal, Pak, lobang kebodohan ini. Walaupun tadi kata para ulama nggak mungkin kita akan bisa menambalnya. Paling tidak kalau kita nggak bisa menambalnya, Pak, paling tidak ya nempelkan dikit lah. Apa itu? Mari kita jadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi para ulama. Nggak harus jadi ulama kaliber besar, Pak. Paling tidak ulama di desanya, ya. Ulama di kampung. Sudah. Maka mari kita didik anak-anak kita sekolahkan mereka dengan baik. Kita berharap ke depannya akan lahir para pengganti-pengganti, pewaris-pewaris para ulama yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari mereka yang telah menghasilkan para ulama. Kalau kita nggak punya anak, Pak, sudah. Masjid Rahmat ini silahkan ya. Ada dananya, cari orang di Sragen ini siapa? Yang punya komitmen, yang punya potensi yang bagus, sudah. Sekolahkan mereka. Ya. Kirim mereka menjadi seorang ulama. Ya. Kirim mereka kemana? Ke Libya atau kirim mereka ke pondok pesantren mana? Selesai itu, kirimkan mereka ke luar negeri. Dan itu yang sekarang telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Sehingga, Pak, walaupun dia mungkin nggak jadi ulama, anaknya juga nggak ada yang jadi ulama. Tapi apa? Dia menjadi wasilah banyak orang yang menjadi ulama.